Selamat pagi Bapak Andre, perkenalkan nama saya Anggia Grilia, saya manajer penjualan dari asuransi Astra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Andre, sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menawarkan produk saya atau produk asuransi Astra, yaitu Garda Auto. Garda Auto merupakan salah satu produk unggulan dari asuransi Astra yang memiliki jenis pertanggungan. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kendaraan-kendaraan Bapak Andre sekarang dari beberapa resiko. Resikonya apa saja? Yang pertama ada tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok. Jadi mobil Bapak Andre kan di sini banyak ya, karena kan memang usahanya sendiri untuk direntalkan. Mungkin eksiden-eksiden yang akan terjadi itu lebih besar, maka baiknya itu diasuransikan mobilnya, seperti itu. Jadi kami mengcover tuh yang namanya dari tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat dan pencurian, lalu kebakaran itu juga bisa dilindungi. Nah, di Garda Auto memiliki dua jenis pertanggungan. Yang pertama ada total loss only atau TLO, yang kedua ada komprehensif. Nah, untuk total loss only ini mengcover biaya perbaikan lebih atau sama dengan dari 75% sampai dengan kehilangan. Maksudnya seperti apa? Jadi dapat disimpulkan kalau untuk total loss only ini hanya mengcover untuk kerusakan besar dengan biaya perbaikannya di atas 75% dari harga kendaraan mobil. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan nih ada salah satu mobil Bapak Andre dengan harga mobilnya 100 juta. Lalu terjadi kecelakaan besar dan diestimasikan untuk biaya perbaikannya 80 juta. Nah, itu kan bisa dapat disimpulkan kalau itu sudah lebih dari 75%, maka itu baru bisa di cover oleh asuransi. Jika biaya perbaikannya masih di bawah 75%, seperti 50 juta, 25 juta, itu maaf belum bisa di cover oleh asuransi. Tapi untuk kehilangan, total loss itu di cover oleh asuransi untuk yang TLO. Nah, untuk pertanggungan yang kedua itu ada komprehensif. Kalau komprehensif ini mengcover dari kerusakan kecil, sedang, besar hingga kehilangan. Nah, karena di sini kan perusahaan sendiri bergerak di bidang rental ya, jasa sewa mobil ya. Nah, mungkin saya sarankan untuk mengambil pertanggungan yang komprehensif agar lebih aman, seperti itu. Jadi mulai dari kerusakan kecil seperti baret, penyok, lecet, kerusakan besar hingga kehilangan di cover. Nah, selain ada jenis pertanggungan, ada juga yang namanya perluasan jaminan. Perluasan jaminan ini adalah di luar standar polis, jadi sifatnya pilihan. Yang pertama ada huru-hara, banjir, dan bencana alam. Itu contohnya seperti huru-hara, tawuran, demo. Jadi kalau ada salah satu mobilnya yang terkena lemparan batu akibat tawuran, demo, itu bisa di cover. Atau banjir, misalkan ada salah satu penyewa mobil memang rumahnya ada di kawasan yang banjir, nah itu bisa di cover oleh asuransi. Atau bencana alam, itu contohnya gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dan lain-lain, itu bisa di cover juga. Yang kedua ada terorisme dan sabotase. Untuk terorisme itu contohnya seperti kejadian di Sarina atau di Surabaya yang diakibatkan karena bom teroris, itu di cover. Lalu sabotase, misalkan ada orang yang sengaja menyabotase mobil seperti membuat remnya blong hingga mobilnya kecelakaan, itu bisa di cover oleh asuransi. Nah, untuk perluasan yang ketiga ada tanggung jawab hukum pihak ketiga. Misalnya nih ada salah satu penyewa dari Arta Laras menabrak kendaraan lain, lalu kendaraan tersebut kan kita harus bertanggung jawab dan juga mereka pasti minta ganti rugi ya kan. Nah, itu bisa di cover dengan maksimal cover dari 5 juta, 10, 25, 50, 100 juta, seperti itu. Nah, untuk yang keempat ada kecelakaan diri pengemudi. Misalkan nih pengemudi dari mobil tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat total sampai dengan meninggal dunia, itu akan mendapatkan uang santunan sesuai pengcoveran yang diambil, seperti itu. Jadi misalkan pengcoveran yang diambil adalah 10 juta, nah terjadilah
kecelakaan menyebabkan misalkan matanya buta, mata buta atau lumpuh kanan kiri sampai dengan meninggal dunia, itu akan mendapatkan uang santunan sebesar 10 juta. Begitu juga dengan penumpangnya. Cuma kalau untuk penumpang maksimal pengcoverannya hanya sampai 50 juta. Ini sifatnya pilihan ya Bapak ya. Jadi lebih baik sih saya sarankan diambil, karena kan namanya juga perusahaan jasa rental atau penyewa ya, pasti memang resiko terjadinya kecelakaan itu lebih besar karena kan sering digunakan juga seperti itu ya. Nah, untuk layanan yang dapat diberikan oleh Garda Auto, yang pertama ada Garda Siaga. Garda Siaga itu adalah layanan darurat. Jadi Garda Auto memberikan layanan darurat gratis selama 24 jam. Misalkan di perjalanan terjadi sesuatu seperti bensin habis atau ada masalah aki atau butuh mobil derek, nah nanti itu bisa kami bantu selama 24 jam gratis. Yang kedua ada call center nama Garda Akses di 150 112 24 jam juga. Jadi kami siap melayani Bapak Andre dan pelanggan kami semua itu selama 24 jam. Dan juga garansi hasil kerja bengkel dan suku cadang asli. Di sini Garda Auto memberikan garansi hasil kerja bengkel selama 6 bulan. Jadi Bapak Andre nggak perlu takut nih, misalkan mobil yang telah diperbaiki di bengkel, tapi Bapak Andre masih kurang puas dengan hasilnya, itu bisa kembali lagi ke bengkel. Suku cadangnya dijamin asli, Astra, dan juga kami memiliki 2 bengkel. Yang pertama ada bengkel authorized dan kedua ada bengkel resmi. Mohon maaf, pertama ada authorized, yang kedua ada bengkel rekanan. Lalu yang keempat itu ada Garda Center. Garda Center merupakan service point untuk memudahkan pelayanan asuransi Astra, berlokasi di lokasi strategis yaitu di mall. Bukanya setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Jadi siapapun customer kami yang mungkin tidak memiliki waktu luang di hari kerja atau Senin sampai Jumat, itu tenang aja, bisa datang Sabtu atau Minggu, ataupun misalkan mau sekalian pulang kerja, itu bisa. Kami buka sampai jam 9 malam. Nah, yang terakhir ada aplikasi Garda Mobile Autocare. Untuk Garda Mobile Autocare di sini juga aplikasi untuk memudahkan pelanggan asuransi Astra. Fungsinya apa? Yang pertama, bisa membuat laporan klaim. Jadi, customer asuransi Astra itu bisa membuat laporan klaim di mana saja. Mau langsung saat telah kejadian atau di rumah, itu bisa. Yang kedua, bisa pantau progres klaim. Jadi misalkan ada mobil yang sedang diperbaiki di bengkel, tapi kita ingin tahu nih kira-kira progres pengerjaannya sudah sampai mana ya. Nah, itu bisa dicek di aplikasi. Lalu yang ketiga ada fitur pemesanan layanan darurat atau Garda Siaga. Jadi untuk Garda Siaga sendiri di sini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama lewat aplikasi Garda Mobile Autocare. Di situ Bapak tinggal input lokasi saat itu dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti ada tim kami yang langsung datang. Lalu bisa juga dengan cara telepon ke Garda Akses, call center kami di 150 112. Nah, apa sih keunggulan Garda Auto dibandingkan dengan asuransi lainnya? Nah, yang paling penting adalah soal kemudahan penggunaan layanan. Asuransi Garda Auto selangkah lebih maju daripada asuransi lainnya, karena hampir semua layanan asuransi mobil dapat diakses secara digital, memudahkan juga untuk pelanggan dan juga prosesnya cepat. Benefit yang diberikan juga sangat bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana sih laporan klaim di Garda Auto? Apakah harus lewat aplikasi saja? Tidak. Jadi kami bisa membuat laporan klaim itu dengan 3 cara. Yang pertama, Garda Mobile Autocare. Yang kedua, telepon ke call center 150 112 atau datang ke service point kami atau cabang. Jadi service point itu ada Garda Center dan juga ada cabang. Untuk Garda Center lokasinya di mall-mall. Nah, untuk cabang sendiri ada di kota-kota besar. Nah, bagaimana proses pembelian asuransi di Garda Auto? Itu cukup lengkapi dokumen saja. Yang pertama, untuk dokumen yang dibutuhkan KTP, STNK, dan juga NPWP dari Arta Selaras ya. Yang kedua, survei kendaraan. Kami harus mengecek, mungkin Bapak Andre mau asuransiin mobil yang mana aja nih.
Nah, nanti saya bantu data mobilnya, nanti ada tim surveyor yang akan mengecek mobil satu-satu, seperti itu ya. Lalu penerbitan polis. Jadi setelah survei kendaraan, sebenarnya mobilnya sudah tercover oleh asuransi. Selanjutnya penerbitan polis. Penerbitan polis itu adalah kan sertifikat asuransi. Jadi di sini diterbitkan tuh seperti data-data kendaraannya yang jelas, seperti apa, jenis pertanggungannya, preminya, perinciannya, dan lain-lain. Yang terakhir baru pembayaran premi. Jadi setelah Bapak menerima polis, Bapak bisa langsung membayarkan premi. Untuk pembayaran dilakukan melalui virtual account, tersedia 3 bank. Yang pertama ada Bank BCA, Bank Permata, dan Bank Mandiri. Seperti itu ya, dengan batas maksimal pembayaran 14 hari kalender sejak tanggal survei. Nah, bagaimana sih prosedur klaim di Garda Auto? Prosedur klaim di Garda Auto itu sangat mudah dan cepat. Yang pertama, buat laporan kerugian dulu atau laporan kejadian. Tadi bisa dibuat dari 3 cara. Lewat aplikasi Garda Mobile Auto Care, call center, atau datang langsung. Nah, yang kedua, melakukan survei kendaraan. Jadi setelah Bapak membuat laporan klaim, Bapak diwajibkan untuk datang ke Garda Center atau cabang untuk dibantu foto mobilnya. Jadi kita harus melihat nih kondisi mobilnya saat itu, yang rusak bagaimana, lalu bagian mana yang rusak, dan juga berapa resiko sendirinya. Karena untuk resiko sendiri di sini kan semua asuransi pasti ada yang namanya resiko sendiri. Itu sebesar 300.000 per kejadian, sudah ditentukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dihitungnya dari mana? Untuk Garda Auto menghitung resiko sendiri adalah per kejadian, semuanya per kejadian sebesar 300.000. Misalnya nih, mobilnya satu bagian depan itu menabrak pohon, satu bagian sasang kanan itu misalkan diserempet motor 2. Nah, dengan ada 2 kejadian ini berarti resiko sendirinya dihitung 2 kali, jadi 600.000, seperti itu ya. Nanti biasanya dianalisa dulu oleh tim surveyor. Nah, yang setelah survei dilakukan, baru surveyor akan menerbitkan surat perintah kerja. Surat perintah kerja itu adalah untuk bengkel. Jadi bagian mana saja yang diperbaiki, diganti kah atau diperbaiki kah, itu semua ada di surat kerja bengkel, SPK disebutnya. Lalu setelah Bapak menerima SPK, Bapak tinggal membawa SPK tersebut ke bengkel untuk diselesaikan perbaikan mobilnya. Nah, untuk perhitungan premi, di sini saya mengambil data salah satu kendaraan PT Arta Selaras yang Bapak berikan nih. Punya kan diasuransikan 3 mobil ya Pak ya. Ya, di sini untuk merek tipenya sama semua, jadi saya satukan langsung satu penawaran premi. Itu tipe Avanza 13G manual ya, dengan jenis pertanggungannya komprehensif. Tahun kendaraannya 2019, penggunaannya komersil. Karena apa? Karena di sini kan untuk disewakan ya, berarti menghasilkan sesuatu, maka disebut komersial, seperti itu. Nah, di sini saya coba hitungkan selama 3 tahun. Sebenarnya ini pilihan ya, Bapak mau langsung ambil yang 3 tahun bisa, atau mau ambil setahun 2 tahun dulu juga bisa. Nah, untuk harga kendaraan Avanza 1 GMT 2019 saat ini 208 juta. Jadi untuk harga tersebut itu adalah harga pasar terbaru. Kami mempunyai price list yang selalu update 1 bulan 2 kali. Jadi 208 juta. Aksesoris non standarnya saya kosongkan karena kita belum melihat kondisi mobilnya, apakah ada aksesoris non standar, dan juga apakah jika ada, apakah ingin dimasukkan ke dalam polis atau tidak. Lalu untuk tarifnya itu 3,08%. Loading premi kosong karena untuk usia kendaraan di bawah 5 tahun itu tidak dikenakan loading. Tapi kalau sudah di atas usia 6, 7, 8, 9 itu dikenakan loading 5% per tahun. Jadi untuk total premi dasarnya jatuh di 6.406.400 seperti itu. Nah, untuk perluasan pertanggungannya, yang pertama ada huru-hara, banjir, gempa bumi, bencana alam, itu sudah include, karena untuk harga kendaraan di atas 200 juta sudah masuk ke dalam perluasan pertanggungan huru-hara, banjir, bencana alam. Lalu yang kedua, terorisme sabotase itu 104.000
karena untuk tarifnya 0,5%, TJH pihak ketiga, tanggung jawab pihak ketiga. Di sini saya masukkan 10 juta. Nah, untuk preminya 100.000, personal accident driver, kecelakaan diri driver, itu 10 juta, preminya 50.000. Lalu yang passengernya, untuk seatnya itu berdasarkan seat asli mobilnya ya Pak ya. Jadi kan untuk Avanza itu 7 seat, 1 seat untuk pengemudi, berarti 6 seat untuk penumpang. Nah, dikenakan 60.000. Jadi total premi perluasannya 314.000 ditambah dengan premi dasar dan biaya administrasinya 50.000. Jadi total premi setahunnya 6.770.400. Seperti itu. Jika mau ambil langsung 2 tahun berarti 14.580.720. Jika ambil yang 3 tahun 21.546.560 rupiah. Seperti itu ya. Jika ada mobil lain yang ingin diasuransikan juga, nanti bisa saya bantu hitungkan kembali. Seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk informasi kontak, di sini untuk asuransi Asra, lokasi head office-nya ada di Geraha Asuransi Asra, Jalan TBC Matupang, Kafling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Nomor telepon call center di 1500112, emailnya di chat@asuransiasra.com. Sekian dan terima kasih Bapak Andre atas waktunya dan kesempatannya. Jika ada yang ingin tanyakan, ada nomor telepon saya dan email saya di sana. Mungkin nanti akan saya follow up juga lebih lanjut ya Bapak ya. Seperti itu. Nanti mungkin bisa saya bantu hitungkan untuk mobil yang lain. Jika setuju, langsung saya input datanya. Kalau mau langsung survei hari ini, bisa nanti saya infokan ke tim terkait seperti itu. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.